kita ini beruntung akan mendapatkan pengalaman, berbagai pengalaman dari beliau ini. Agar kita juga bisa, kalau kita nggak sukses, minimal Mas Ganjar Mahfud kita sukseskan. Terima kasih. Waktunya saya persilakan dari mana dulu nih? Oke, silakan. Gimpun, saya izin berdiri ya Mas Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh udah berdiri. Ini beliau begini ini memang yang luar biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan, Rahayu. Merdeka! Ganjar Mahfud! 3 kali, menangnya harus 3 kali, ya enggak boleh. Diulangi ya. Merdeka! Ganjar Mahfud! Terima kasih, tepuk tangan untuk Kerapu, untuk Jangkar Baja, untuk semuanya yang sudah hadir di sini. Mas Igat, Pak Danang, dan semua kawan-kawan senior-senior yang saya hormati. Sebenarnya Mas Ketum, ini tugas dadaan. Gitu. Karena saya dikabari tadi malam oleh Mas Igat, yang kemudian disampaikan bahwa hari ini ada acara ngumpul bareng teman-teman, kita menguatkan hati tentang bagaimana kesulitan memenangkan Ganjar Mahfud. Terus saya tanya, narasumbernya siapa Mas Igat satu lagi? Oh satu lagi Mas Hendi, Mas Hendrar Priadi. Disebut nama Mas Hendi, waduh siap gerak kita, enggak bisa langsung kita meluncur ke sini. Tepuk tangan untuk ketum kita ini, luar biasa. Satset. Dari stylenya beliau, dari apa, kalau diikuti medsosnya itu ya Bapak Ibu, saya ingat dari zaman wali kota, kalau sekarang kita ke Semarang dan melihat kota tua apa kota lama Mas namanya? Kota lama Semarang, Jakarta kota tua saja. Kota lama Semarang sekarang tuh jadi romantis, jadi indah, jadi estetis gitu itu. Yang menata dulu adalah seorang wali kota Semarang yang berproses dari bawah gitu, dari nol Bapak Ibu. Jadi enggak karpet merah ya, tapi dari berproses dulu jadi anggota dewan, jadi wakil wali kota, jadi wali kota, dan saat menjadi wali kota menata kota lama itu. Yang hari ini setiap kali ke Semarang saya selalu ke sana. Nah, enggak pakai putusan MK itu. Jadi nah, terakhir saya ke Semarang, saya begini-begini Bapak Ibu, di kota lama ini. Saya nyari siapa yang nata ini. Ternyata yang nata ini Mas Hendi waktu jadi wali kota dulu. Jadi luar biasa. Luar biasa beliau ini. Jadi ya hari ini kalau saya lihat IG-nya, lihat aktivitasnya, ini ada banyak kemiripan sama Mas Ganjar Pranowo. Jadi kita doakan yang terbaik, beliau bisa jadi pemimpin di naik kelas lagi nanti, tepuk tangan. Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, saya rasa saya tidak ingin berpanjang lebar bercerita karena saya rasa akan ada banyak diskusi yang akan kita lakukan hari ini lebih baik. Hari ini sudah memasuki hari keberapa lagi ya sekarang ini? Saya enggak kehilangan hitungan saya. 19-18 hari mungkin. 19-18 hari menuju ke hari H pencoblosan. Saya rasa kita semua sudah 19 hari ya, 19 hari persisnya. Kita semua sudah tahu bahwa pasangan yang kita dukung, saya rasa ini sudah bukan perjalanan 1, 2, 3 hari Bapak Ibu semuanya mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bahkan mungkin sudah jauh-jauh hari, itu sudah banyak dari kawan-kawan Bapak Ibu yang punya kepercayaan pada Pak Ganjar bisa menjadi Presiden Indonesia. Maka perjalanan ini panjang sekali. 19 hari ini adalah hitungan menuju ke hari penentuan yes. Tapi sebelum 19 hari itu mungkin ada 19 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 hari. Bapak Ibu semuanya sudah punya keyakinan tekad bahwa Ganjar Mahfud bisa menang. Nah ini ada Superman-nya Bapak Ibu di sini, Super Ganjar. Jadi ya masa nggak menang 1 putaran sudah ada Super Ganjar begini. Ya. Tinggal 19 hari lagi kita akan menuju ke hari H penentuan. Apakah seluruh keringat kita saat kita mengetuk pintu-pintu rumah di sekian hari sebelum hari pencoblosan nanti. Apakah semua jerih payah perjuangan kita. Panjenengan semua pasti saya yakin punya akun medsos dan sudah tidak terhitung berapa kali
memposting, men-share tentang Ganjar Mahfud di lamannya masing-masing. Saya mungkin sudah tak terhitung lagi berapa banyak saya bicara tentang ini di berbagai macam forum, sehari bisa 3 kali mas. Tinggal-ngalai minum obat nih ngomong tentang Ganjar Mahfud itu. Sudah saya tidak terhitung mungkin saya bicara tentang ini di berbagai macam kesempatan. Semua perjuangan itu dengan caranya masing-masing, dengan upayanya masing-masing, dengan tingkatannya masing-masing, dengan levelnya masing-masing akan ditentukan dari tanggal 14 Februari 2024 besok. Kalau kita tidak maksimal di sisa 19 hari ini, semua 19 kali 3 kali 3 kali 3 hari yang saya sampaikan tadi itu akan kita pertaruhkan. Maka pertaruhannya ada di 19 hari terakhir yang penuh semangat ini. Bapak Ibu semuanya, saya demikian bangga dan merasa terhormat karena indikator kemenangan kita itu semakin banyak. Bapak Ibu yakin enggak kita akan menang 1 putaran? Yakin. Merasa percaya diri atau tidak kalau kita akan menang 1 putaran? Indikatornya apa Bapak Ibu? Indikatornya apa? Kok saya semangat, keyakinan. Saya ini punya keyakinan kita menang 1 putaran. Bapak Ibu punya? Menguasai anak muda, apalagi Bapak Ibu? Kira-kira indikatornya, kenapa kok kita akan menang 1 putaran? TPS, anak muda, keyakinan, hati dan seterusnya. Saya dekat dengan rakyat. Saya agak berbeda Mas Hendy. Ini saya agak berbeda, mungkin agak berbeda tapi ya inilah. Kenapa kok saya yakin akan menang 1 putaran? Atau kemungkinan menang kita itu sangat besar besok. Karena kemarin beberapa hari yang lalu baru saja ada di negeri Konoha ini mungkin. Seorang presiden yang menyatakan bahwa dirinya akan berkampanye, akan boleh untuk cuti dan memihak kampanye dengan latar belakang seluruh kekuatan militer dan didampingi oleh seorang calon presiden. Itu apa namanya Bapak Ibu? Tidak adil. Bukan tidak adil. Itu namanya kita semakin dekat pada kemenangan kita. Makanya mereka tidak percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Logikanya sederhana. Kalau misalnya capres yang berdiri di belakang itu tadi, itu merasa sudah percaya diri dengan elektoralnya, sudah data internalnya menunjukkan mereka akan menang, tidak mungkin ada statement itu keluar kemarin. Tapi dengan logika yang bertolak belakang dari itu, karena mereka tidak yakin bahwa mereka akan menang 1 putaran sebagaimana yang dinarasikan, datanya tidak mendukung, apa segala macam analisis yang mereka ciptakan tidak menyatakan seperti itu. Kampanye akbar Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD di berbagai daerah didatangi oleh jutaan massa berduyun-duyun, maka statement itu keluar. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya statement itu saya semakin yakin bahwa kita akan menang 1 putaran. Kalau di permainan catur Bapak Ibu, ini kan ada pion, ada ratu, ada kuda. Kalau biasanya main catur, itu kan yang pertama gerak pionnya dulu. Gitu. Oh di TV-TV berdebat pion dengan pion gitu. Saya ini termasuk pion-pionnya itu Mas. Kalau kayak Mas Hendy itu sudah di levelnya benteng, kuda, patih itu sudah yang kesekian gitu. Nah jadi yang berharga untuk ditarungkan di akhir-akhir. Saya ini yang awal-awal yang pion-pion itu. Nah itu pertama pion dulu kalau catur. Selanjutnya baru yang kudanya, baru yang peluncurnya, baru yang benteng dan seterusnya. Baru kemudian kalau mau merusak-merusak pakai ratu begini. Wah. Ini kalau di setiap permainan catur, mau itu pemain amatir atau profesional pasti tahu Bapak Ibu. Kalau sudah rajanya yang bergerak ke sana kemari, ya, oleng bos, panik bos. Tanda-tanda Pak, tanda-tanda apa Bapak Ibu? Tanda-tanda mencari.
Jadi Bapak Ibu semuanya, dengan adanya statement itu saya semakin yakin 19 hari ke depan dengan adanya semangat Bapak Ibu semua, kampanye akbar yang digelar di seluruh Indonesia, bergerak kemana-mana setiap unsur dari pendukung Ganjar Mahfud, kita yakin bahwa rakyat bersama Ganjar Mahfud dan rakyatlah yang mengantarkan beliau berdua ke Istana Merdeka setelah 14 Februari. Bapak Ibu, kita sepakat kita marah dengan para pelanggar konstitusi. Kita sepakat kita marah pada mereka yang tidak beretika di dalam Pilpres ini. Kita sepakat kita protes terhadap orang-orang yang merasa memiliki negara ini sehingga bisa berbuat seenaknya sendiri. Maka kita ingin memberi hukuman terbaik pada mereka yang merusak konstitusi, mengakali peraturan, mengangkangi segala macam sistem dan aturan yang ada. Hanya satu hukuman yang terbaik yang bisa kita berikan pada mereka, yaitu memaksa mereka melihat pelantikan Ganjar Mahfud di Istana Merdeka nanti. Jadi kita kuatkan itu Bapak Ibu, saya dan teman-teman semua, banyak teman-teman muda yang semakin hari semakin tertarik untuk bergabung dengan perjuangan Ganjar Mahfud. Bukan karena kami hebat, bukan karena kita semua yang ada di ruangan ini hebat, tapi sebenarnya mungkin mereka mulai memahami, kawan-kawan muda memahami bahwa siapa yang bicara kebenaran, siapa yang melawan kebenaran, siapa yang bicara masa depan, siapa yang punya masalah dengan masa lalu, siapa yang menjunjung tinggi tentang keberadaban bangsa yang bergerak cepat dan unggul, dan siapa yang tidak memperdulikan etika. Anak-anak muda menyaksikan itu. Di media sosial dari perdebatan terakhir, sentimen untuk kita sangat positif. Sedangkan di paslon lain, ternyata negativitasnya sangat tinggi, lebih dari 65% dari data yang dikumpulkan melalui sentimen media sosial. Maka anak muda mulai semakin banyak yang sadar dan bergerak. Kita maksimalkan, masih ada satu debat terakhir sebelum kampanye akbar di 3 hari terakhir. Di udara tiada hari tanpa kita mengisi dengan konten-konten tentang Ganjar Mahfud. Tiada hari tanpa kita menceritakan tentang program-program unggulan Ganjar Mahfud. Kalau ada program yang masih kurang jelas, silakan nanti bisa tanya ke saya. Silakan nanti kita bisa diskusi. Tapi yang penting adalah setelah dari ruangan ini, tiada hari tanpa kita mengajak semakin banyak orang, apapun cara yang bisa kita lakukan, lewat media sosial, ketuk pintu langsung, acara semacam ini, apapun yang bisa kita lakukan, 19 hari terakhir adalah yang akan menentukan apakah perjuangan sekian bulan ke belakang ini akan ada hasil yang positif, yang membabi buta, meledak suaranya atau tidak. Tapi saya yakin kita menang satu putaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ganjar Mahfud! Baik, Pak Danang, terima kasih Mas Hendy.